Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 9 dengan judul perikop Tulah ke-7, Hujan Es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah sabda Tuhan.
Ini tulah yang ke-7. Ini ada sudah sampai 6, lalu ke-7 ya. Yang ke-7 itu adalah hujan es. Bayangkan ya, sampai 7 tulah atau wabah atau bencana. Ya, 7. Ya, saya tambah 7 hujan es. Sampai 7 kali ya, masih belum mau tobat Firaun ini. Ini juga mengingatkan kepada kita juga ya. Kadang kita juga sudah ditegur oleh Tuhan ya. Pertama-tama dengan yang lembutnya, yang tidak mengenai kita secara langsung ya. Hanya seperti air menjadi darah ya. Tidak langsung mengena kita ya. Kata, nyamuk, lalat, lalu mulai meningkat ini ya. Wabahnya, bencananya mulai meningkat secara kualitas. Lalu mulai ada penyakit di ternak, lalu mulai ada penyakit di kulit, di manusia. Masih juga belum tobat, timbullah hujan es ya. Yang ketimpa hujan es ini mati ya. Juga hujan api. Bayangkan ya, hujan es itu kalau di Amerika sana itu hail namanya ya, hujan es ya. Biasanya itu ketika ada tornado itu ada hujan es ya, hail. Ukurannya macam-macam ya, ada yang sebesar bola golf, ada yang kecil seperti biji kelereng, ada juga yang besar seperti bola tenis ya. Ya kalau ketimpa bola tenis itu ya mati ya, jatuh dari atas kena kepala mati ya. Juga ternak, tanaman hancur, patah ya, bahkan pohon ini dikatakan patah ya. Lihat ini, pohon di padang ditumbangkannya ya, begitu dahsyatnya. Juga api ya, nggak cuma hujan es tapi juga api, seperti bara api ya, menyala ya. Ya, ini menyala benar ini api ya. Tapi lihat ini, tulah atau wabah atau bencana ini hanya di tanah Mesir, tidak ada di tanah Goshen ya, di tempat di mana orang Israel tinggal ya. Tidak ada ya. Ini jelas membedakan antara orang Israel dan orang Mesir yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Membedakan ya. Ini. Lihat ini, Tuhan mengatakan, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Jadi tanah Kanaan sekarang ini juga milik Tuhan. Jangan mengklaim miliknya manusia ya. Jadi terserah Tuhan mau memberikan tanah itu kepada siapa. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan kepada orang Israel, ya biarkanlah. Maunya Tuhan. Jadi biarkan Tuhan memberikan kepada orang Israel. Lihat ini. Bahkan secara ajaib ya, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui wabah, melalui berbagai macam tulah. Ya. Lihat ini, sampai akhirnya Firaun berkata kepada Musa untuk sekian kalinya. Ini dia. Oh, bukan, ini dia. Lalu Firaun menyuruh dipanggil Musa dan Harun. Lalu Firaun mengakui, aku telah berdosa sekali. Yang benar itu Tuhan, aku dan rakyatku lah yang bersalah. Lalu berdoalah kepada Tuhan supaya bencana ini berlalu, sudah cukup. Oke, lalu Musa, baiklah. Tetapi apa? Firaun lihat ini.
Tetapi ketika Firaun melihat bahwa bencana itu, hujan es, guru sudah berhenti, tiba-tiba menganggap sepele lagi ya, berdosa lagi, terus berbuat dosa, tetap berkeras hati Firaun dan pegawainya, sehingga mereka tidak membiarkan orang Israel pergi. Ini kan seperti saat ini juga ya, kita kan kadang-kadang yang ditegur Tuhan dengan berbagai bencana, dengan berbagai kesusahan, itu kadang kita masih berkeras hati ya. Sudah mereda bencananya, sudah sembuh penyakitku, saya sudah dapat pekerjaan, saya sudah sukses bisnisnya, kembali lagi lah dengan hidup yang lama. Untuk apa ya? Ternyata sudah baik-baik saja kok. Ngapain berubah ya? Ngapain tobat? Ya seperti kita ini ya, Firaun seperti kita ini. Hati-hati. Sebab sebetulnya yang ditegur Tuhan itu adalah yang disayangi Tuhan ya, yang dikasihi Tuhan supaya bertobat ya. Yang gak ditegur tuh dibiarkan binasa artinya ya. Tapi kalau ditegur tetap juga nggak mau tobat ya binasa juga akhirnya. Seperti Firaun ini ya. Ini udah tulah yang ke-7. Masih ada beberapa lagi ya, sampai akhirnya nanti tulah yang terakhir itu, tulah yang pamungkas, datanglah kematiannya. Karena tidak mau tobatnya. Sebetulnya sudah banyak begini, tobatlah. Nggak usah diulangi lagi. Sebab harga yang mesti bayar nanti terlalu mahal ya, kematiannya. Sayang sekali. Tapi itulah ya, ini dia. Ini Musa mengatakan, "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan." Jadi memang Musa kan juga diberitahu oleh Tuhan bahwa keras hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun ya, karena Firaun memang memilih untuk berkeras hati. Kalau kita memilih untuk melembutkan hati, Tuhan akan melembutkan hati kita. Bagaimana kalau hati kita masih keras? Ya kita mohon pada Tuhan, Tuhan lembutkanlah hatiku. Ya Tuhan akan melakukannya. Sebab kita minta yang baik. Jadi Musa sudah tahu ini. Aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan. Dan benar ya. Setelah hujan es itu berhenti, Firaun kembali berkeras hati. Tetap berbuat dosa. Dan kita tunggu tulah-tulah berikutnya, bencana-bencana berikutnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya, dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.